Halo sahabat akademia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam perspektif retorika. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi retorika. Dalam hal ini terkait komunikasi retorika bisa kita lihat pada slide berikut ini. Untuk memahami dan mengerti secara detail terkait dengan retorika, silakan lihat slide berikut ini. Sebetulnya komunikasi retorika itu berasal dari teori komunikasi publik ya, yang mana teori komunikasi publik ini turunannya ada yang disebut sebagai retorika. Komunikasi publik adalah penyebaran informasi dari satu orang kepada banyak orang atau halayak luas. Nah, di sini ada 3 tujuan utama komunikasi publik. Yang pertama adalah memberikan informasi, lalu yang kedua adalah menghibur, yang ketiga adalah membujuk atau persuasi. Dalam hal ini, mana yang menjadi turunan daripada retorika? Di sini dijelaskan adalah membujuk atau persuasi. Ini adalah inti komunikasi retorika. Jadi para teman-teman akademia harus memahami bahwa retorika itu berasal dari bagian komunikasi publik. Untuk memahami lebih lanjut, kita perlu mengerti terkait pengertian daripada retorika. Retorika di sini dimaksudkan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh pembicara untuk mempengaruhi khalayaknya. Titik tolak retorika adalah berbicara, yang menjadi salah satu kemampuan khusus pada manusia. Contoh konkret retorika adalah seorang yang sedang berpidato. Nah, para akademia, bahwa ketika kita melihat pidato Bung Karno, bahwa pesan dan juga apa yang disampaikan ini mampu mempengaruhi dan tidak semua orang bisa melakukan pidato seperti itu. Itu adalah gaya komunikasi, dalam hal ini adalah retorika, dapat mempengaruhi. Ketika kita mendengar suaranya pun juga kita dapat termotivasi. Gerak tubuhnya, penekanannya dari setiap makna-makna yang disampaikannya, ini adalah bagian daripada proses mempengaruhi audien. Demikian juga ketika kita berbicara, mampu menggunakan bahasa tubuh, penegasan, penekanan terhadap makna. Ini adalah bagaimana kita mengeluarkan kemampuan kita untuk mempengaruhi audien, dan ini yang dimaksud sebagai retorika ini atau mempengaruhi. Kita lanjutkan terkait dengan sejarah retorika. Sejarah retorika, bahwa ilmu retorika ini pada awalnya dikembangkan di Yunani berkaitan dengan ilmu tentang seni berbicara. Seorang tokoh yang bernama Aristoteles merupakan orang pertama yang memberikan kontribusi terhadap komunikasi publik, khususnya retorika. Teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika yang disebutkan oleh Aristoteles sebagai alat persuasi yang tersedia. Sahabat akademia, bahwa retorika ini memiliki sejarah, bahwa seorang tokoh Aristoteles mengatakan bahwa retorika ini merupakan salah satu komunikasi publik yang mana digunakan dalam hal persuasi atau mampu mempengaruhi. Nah, ini terkait dengan sejarah. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan tradisi retorika. Di sini dikatakan bahwa tradisi retorika yaitu kebenaran haruslah logis, realistis, dan rasional. Kemudian kebenaran itu absolut, tidak peduli apakah kebenaran ini punya nilai praktis. Nah, dalam hal ini kita harus tahu dan mampu membedakan mana yang disebut sebagai kebenaran, mana yang disebut sebagai pembenaran. Dalam tradisi retorika dijelaskan bahwa kebenaran ini harus logis, harus realistis,
dan harus rasional. Artinya di sini bahwa letak daripada kebenaran ini dapat dibuktikan, kemudian sesuai dengan nalar kita, pemikiran kita, masuk akal. Nah, ini adalah bagian daripada kebenaran tersebut. Lalu benar-benar ada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Makanya di sini dikatakan sebagai realistis. Maka ketika kita berbicara dalam sudut pandang sesuatu yang benar, maka harus ada bukti-bukti yang mempengaruhinya. Harus ada buktinya. Kalau tidak ada bukti bahwa itu dikatakan bukan sebagai kebenaran, melainkan bisa saja ini dikatakan sebagai pembenaran. Karena apa yang disampaikan ini tidak berdasarkan fakta, tidak rasional dan tidak logis. Kemudian kita memahami terkait elemen-elemen pokok dalam retorika. Di sini ada 3 elemen pokok dalam retorika. Yang pertama adalah pesan, dan yang kedua adalah audien, dan yang ketiga adalah komunikator. 3 elemen ini yang menjadi hal pokok di dalam komunikasi retorika. Ada pesan, ada komunikator, dan ada audien. 3 hal pokok ini harus dikuasai. Ketika komunikator mampu menyampaikan pesan yang mana dapat mempengaruhi audien, inilah elemen pokok dalam retorika. Seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa seperti halnya pidatonya Bung Karno, bahwa retorika ini mampu mempengaruhi. Bagaimana mampu mempengaruhi? Di situ ada 3 elemen pokok. Ada komunikator, orang yang berbicara. Kemudian ada pesan yang disampaikan. Pesan itu harus mengandung yang namanya kebenaran tadi, realistis. Lalu ada audien. Bagaimana audien itu menerima atau bereaksi terkait dengan isi daripada pidato tersebut. Ketika mereka bereaksi dapat terpengaruh. Nah, itulah letak di mana retorika itu hadir dalam komunikasi. Ada asumsi-asumsi terkait dengan teori retorika. Di sini ada 2 hal yang harus kita pahami, bahwa yang pertama adalah public speaker atau pembicara yang efektif perlu mempertimbangkan khalayak mereka. Yang kedua adalah public speaker atau pembicara yang efektif menggunakan sejumlah bukti-bukti dalam presentasinya. 2 hal penting ini menjadi landasan kita untuk berteori terkait dengan retorika, bahwa kita sebagai komunikator harus melakukan satu analisis terkait dengan audien kita. Bagaimana karakteristik daripada audien kita? Kita berbicara di situasi seperti apa? Lalu rentang usia audien kita itu seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan melakukan analisis terkait dengan audien. Lalu yang kedua adalah kita berbicara atau presentasi di depan audien itu harus menunjukkan yang namanya bukti-bukti yang konkret, yang akurat, yang tadi kita sebutkan sebagai kebenaran. Inilah 2 hal yang terkait dalam asumsi teori retorika. Nah, teman-teman akademi bahwa di dalam teori komunikasi retorika itu ada 3 istilah yang sangat penting, yaitu adalah etos, logos, dan patos. Seperti di poin yang kedua tadi, kita menunjukkan bukti-bukti bahwa apa yang kita bicarakan mengandung kebenaran. Harus mengandung 3 unsur ini, ada etos, logos, dan patos. Etos adalah karakter, intelijensi, niat baik pembicaranya. Hal ini bisa dipelajari dan dibiasakan. Lalu yang kemudian patos berkaitan dengan emosi yang ditimbulkan pada khalayak. Dan logos, penggunaan argumen, rasionalisasi, dan wacana yang digunakan. Contoh, Budi berpidato tentang bahaya merokok di kampus. Jadi punya karakteristik dan intelijensi, dan kemudian ada niat baik
apa yang pesan yang akan disampaikan. Ini adalah unsur daripada etos. Kemudian patos ini berkaitan dengan emosi yang ditimbulkan pada khalayak. Jadi apa emosi yang muncul setelah pembicaraan di sini? Dalam hal ini emosi bukan diartikan sebagai sesuatu yang negatif, tetapi emosi ini adalah bagaimana respon yang dihasilkan oleh komunikator untuk mempengaruhi audiens. Lalu poin logos, yaitu terkait dengan pembicaraan kita ini didasarkan dengan argumen. Argumen itu juga harus memiliki rasional, ya, ada bukti-buktinya dan seterusnya. Ini adalah hal yang sangat urgensi dalam teori komunikasi retorika. Ada etos, logos, dan patos. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara tentang teori komunikasi terkait retorika, inilah yang harus kita pahami. Nah, bagi para akademia mungkin kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita belum sepenuhnya memahami bahwa misal pidato itu adalah bagian daripada komunikasi publik, tapi terkait atau spesifikasinya adalah retorika, ya. Jadi itu sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.